Shalom teman-teman Eros. Selamat bergabung dalam ibadah pemuda Eros di Sabtu ini. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan dan kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih melindungi dan menjagai kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu tidak akan habis sampai kapanpun Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa menyembah Tuhan di dalam keadaan yang berkelimpahan itu jauh lebih mudah. Tapi kami mau belajar Tuhan menyembah-Mu di dalam segala keadaan. Sekalipun di dalam api Tuhan. Kami mau belajar menyembah-Mu. Sekalipun hari-hari ini susah buat kami. Hari-hari ini banyak penyesuaian-penyesuaian buat setiap kami. Kami mau belajar menyembah Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah sumber segalanya. Sore hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku kan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hati kami mendengar, sampai hatiku mendengar lagu penghargaan. Kau kan sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, kami mau menyembah-Mu. Setiap hidup kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, kami mau kami bersyukur, kami percaya mujizat nyata dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Mujizat itu nyata saat kami bersyukur. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam mendengar seruan hatiku. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
kita akan memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Engkau telah berikan kesempatan kami untuk dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman dari Engkau Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami agar semuanya tertuju hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi setiap kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Hati kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberikan pesan-pesan firman-Mu bagi kami semuanya satu persatu. Biarlah kami juga boleh merasakan dan mendapatkan serta menerima perjumpaan yang indah dalam hadirat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau saja yang berbicara bagi kami Tuhan melalui firman-Mu. Layakkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ulangi sekali lagi ya, saya menyapa teman-teman semua. Lama tidak berjumpa, lama tidak bisa berkomunikasi mungkin seperti dahulu karena ada suatu jarak yang mungkin memisahkan, yaitu pandemi di tengah-tengah kita. Namun dalam kasih Tuhan tidak ada yang namanya jarak ya. Mengapa? Karena kasih Tuhan mempererat serta mengikat setiap orang-orang percaya. Jadi meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, biarlah kasih Tuhan itu senantiasa erat di tengah-tengah kehidupan kita semua, pemuda-pemudi yang dicintai oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya memberi judul yaitu bekerja dalam kasih. Ya. Nah, teman-teman, bekerja dalam kasih bukan berarti firman Tuhan atau pesan Tuhan pada saat ini hanya khusus untuk orang-orang yang bekerja saja, ya. Tidak, ya. Kita akan belajar bersama-sama apa arti bekerja, ya. Apa arti bekerja? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bekerja artinya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Jadi, atau berbuat sesuatu. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan atau kita berbuat sesuatu, itu dinamakan bekerja. Jadi entah kita sekolah, entah kita kuliah, entah kita memang bekerja di suatu perusahaan, lembaga begitu, atau kita sedang di rumah sekalipun ya, menyapu, ngepel, bersih-bersih ya. Jadi setiap kita berbuat sesuatu itu dinamakan bekerja. Itu yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kasih artinya adalah perasaan sayang atau cinta atau suka kepada. Sayang, cinta, suka kepada. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang kita sukai. Nah, jadi kalau dikatakan bekerja dalam kasih apa? Nah, teman-teman yang dicintai Tuhan, terlebih dahulu kita membuka di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 ya. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi bekerja dalam kasih. Bekerja artinya melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kasih artinya adalah cinta, suka kepada atau sayang. Jadi ketika kita diminta di sini yaitu
bekerja dalam kasih artinya apa? Sesuai dengan ayat ini diminta supaya lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Apa artinya? Nah, artinya sederhananya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita melakukan segala macam pekerjaan, lakukanlah dengan perasaan cinta. Nah, itu dia. Saat kita melakukan segala pekerjaan, lakukanlah dengan cinta. Nah, masalahnya seringkali ketika kita melakukan sesuatu tersebut ternyata tidak membuat kita senang, ya, tidak kita sukai. Bukan kegemaran kita, bukan kesukaan kita, begitu. Wah, mungkin juga kita yang berada di suatu lembaga, instansi, pekerjaan, kita bekerja di tempat yang tidak kita sukai. Kita bekerja di tempat yang tidak kita senangi, atau kita sedang kuliah, kita merasa jenuh, bosan, begitu ya. Kita merasa apa benar ya saya mengambil jurusan ini, perkuliahan ini, begitu. Waduh, bagaimana ini dengan tuntutan yang berat. Mungkin juga ketika kita di rumah ya, orang tua kita atau saudara kita meminta tolong untuk membersihkan rumah, mungkin memasak, dan kita tidak suka pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan perasaan yang malas, murung, begitu ya, tidak bahagia. Nah, saudara, teman-teman yang dicintai oleh Tuhan, hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan adalah keliru, tidak benar. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, teman-teman, bila hidup kita dengan hidup orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan adalah sama, baik cara hidup kita, sikap karakter kita, ya, tutur kata maupun buah pikiran kita, kalau kita sama dengan orang dunia ini, bagaimana cara mereka melihat terang Kristus dalam hidup kita? Kalau kita sama saja dengan mereka, sama-sama dalam kegelapan tersebut, apa yang dapat mereka lihat di dalam kehidupan kita? Tentu kita tidak dapat menjadi saksi. Namun sebaliknya, ketika kita berbeda ya dari mereka, ketika mungkin teman-teman kita di dalam lingkungan pekerjaan merasa, aduh, pekerjaan yang begitu rumit, berat, sukar, membosankan, atasan yang tidak bersahabat, begitu ya, maupun saling sikut menyikut dalam kedudukan atau posisi di pekerjaan terjadi, kita merasa tidak nyaman, teman-teman merasa tidak nyaman, dan mereka mengeluh. Apakah kita juga akan mengeluh? Saudara yang dicintai oleh Tuhan, pada kesempatan ini dalam firman Tuhan ini dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Mari ketika kita melakukan, berbuat apapun juga, lakukanlah di dalam kasih. Lakukanlah dengan perasaan cinta. Nah ya, ketika seseorang jatuh cinta, wah katanya laut pun diseberangi, gunung pun didaki. Ketika seseorang yang jatuh cinta seakan buta terhadap rintangan-rintangan yang ada di depannya, semua diterjang, begitu ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan kita, segala pekerjaan tersebut dikatakan lakukanlah dengan cinta. Maka tentunya pekerjaan sukar, tidak menyenangkan atau membosankan seperti apapun, kalau kita melakukannya dengan perasaan cinta, tentunya akan terasa mudah, tentunya akan terasa ringan. Nah, kita membaca di dalam sebuah ayat lagi, di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Ya. Kolose pasal 3 ayat 22 ya sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang
di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, khususnya ya bagi karyawan ya, mungkin bawahan saat ini sebagai pekerja-pekerja saat ini, dikatakan di sana lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, pasti kita melakukannya dengan cara terbaik, bukan? Nah, jadi teman-teman, mari lakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Lakukan segala sesuatu karena kita takut akan Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, dan kita menjaga kekudusan Tuhan melalui kehidupan kita. Percaya, kemuliaan Tuhan dapat dipancarkan melalui hidup kita. Kita dapat menjadi saksi hidup. Memang ada pengorbanan. Kadang kita korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, bahkan juga korban materi, bukan? Tapi di dalam semuanya itu, saudara, ada berkat yang lebih besar yang Tuhan pasti berikan bagi kita. Apa? Yang pertama adalah kasih dan cintanya Tuhan senantiasa ada bagi kita. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang membuktikan kasih setia Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Jadi bekerjalah dalam kasih, lakukanlah segala sesuatu dalam segala aktivitas, rutinitas, pekerjaan-pekerjaan kita dengan perasaan cinta, perasaan ingin memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, dimanapun kami berada, melalui tayangan video ini kami bersatu hati, berdoa bersama-sama, bersyafaat ya Tuhan, untuk gereja di mana kami tinggal, hidup bertumbuh secara rohani. Demikian juga di mana kami dapat mendengar serta menyaksikan kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mendoakan GPPS Jemaat Anugerah, kiranya semuanya, mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu mengalami perlindungan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan, mengalami kasih setia dan cintanya Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka, dalam studi maupun perkuliahan mereka, bahkan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kiranya mereka mengalami kasih setia dan cintanya Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ini, Engkau saja senantiasa berhadirat di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Jika beberapa waktu yang lalu ada demo di tengah-tengah bangsa kami, demikian juga ada permasalahan-permasalahan terhadap pandemi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa, berilah belas kasihan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami, jamahlah bangsa kami ya Tuhan. Sembuhkan bangsa ini dari pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, kiranya semuanya mengalami kasih setia dan kemurahan-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat bijaksana, berikan mereka juga senantiasa ya Tuhan, yaitu kesabaran di dalam memimpin bangsa kami ini. Kami juga menyerahkan Tuhan supaya seluruh masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat yang ada dalam segala golongan ekonomi yang ada, kiranya juga mengalami belas kasihan Tuhan. Mereka semua mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya hati-Mu ada tengah-tengah bangsa kami, belas kasihan-Mu ada tengah-tengah bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan seluruh masyarakat yang ada ini, supaya semuanya dapat melihat dan mengenal bahwa Engkaulah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih
Bila sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami dalam kesempatan ini, perlayakanlah kami untuk memohonkan berkat daripada Engkau. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik dan bagian kami, mulai daripada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan ya. Kiranya sukacita, damai, sejahtera dan kebaikan kemurahan Tuhan boleh melingkupi setiap kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita semua akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah pada sore hari ini. Kalau Tuhan memberkati kami melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami mau menjalani hidup kami lebih bermakna lagi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami, pemuda-pemudamu Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu itu tercurah atas setiap kami, penyertaan-Mu tercurah atas setiap kami, dan penghiburan dari Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kehidupan kami di dalam masa apapun, di dalam keadaan apapun. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan semua studi kami, pekerjaan-pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang membuat semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.